Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, tetap bahagia selalu. Dalam kesempatan ini, saya akan coba memperkenalkan sosok personalitas ya, dari tokoh Aceh lah. Ya, beliau punya pengaruh di dunia pendidikan, terutama di kota pelajar mahasiswa Darussalam. Bagi generasi Darussalam era tahun 80-an tentu mengenalnya dengan baik. Siapakah itu? Dia adalah Dr. Andes Haji Abdul Fattah. Ya. Beliau kelahiran 12 Juni 1935. Ya, ayahnya bernama Tunku Abdullah, yaitu Tunku Abdullah Hasan. Kalau tidak salah, ayah beliau adalah sebagai Kadi Ule Balang, juga sebagai pimpinan di wilayah Gandapura, Aceh Utara waktu itu. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya karir akademiknya sejak awal ya. Karir pertamanya pendidikan formal yang beliau lalui adalah di Sekolah Rakyat Gandapura. Kemudian ia melanjutkan di Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN. Mungkin generasi hari ini agak asing ya, apa itu PGAN? Itu adalah Pendidikan Guru Agama Negeri. Setamat PGAN, beliau menekuni pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta. Kalau tidak salah ini beliau tempuh di seputaran tahun 1958. Dan tidak cukup di sini sebenarnya. Kemudian beliau kembali ke Aceh dan melanjutkan studinya di Fakultas Syariah IAIN Cabang Yogyakarta yang ada di Banda Aceh. Jadi ini adalah generasi awal dari Fakultas Syariah IAIN Araniri sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebenarnya banyak orang nggak paham bahwa secara historisitasnya IAIN Araniri ini adalah cabang dari Yogyakarta. Sementara IAIN Sumatera Utara Medan itu cabang dari IAIN Araniri Aceh. Ya. Ketika menekuni kuliah di Fakultas Syariah IAIN Araniri Aceh sebagai cabang dari Jogja, itu pada tahun 1963 beliau sudah memperoleh gelar Bachelor of Art, yaitu BE. Ya, jadi kalau BA itu sebuah gelar yang sangat kesohor waktu itu ya. Tapi tidak berhenti di sini. Tahun 66 beliau memperoleh gelar doktorandus atau istilah hari ini adalah S1 ya. Karena posisi akademik yang ini dia tunjukkan, kemudian dia diangkat menjadi dosen IAIN Araniri pada Fakultas Syariahnya. Itu seputaran tahun 1967. Selain pendidikan formal, beliau juga banyak mengikuti jenjang pelatihan-pelatihan atau kader. Antara lain beliau sebenarnya memiliki kemampuan di dalam berbahasa Jerman. Itu beliau pernah belajar di sana di Goethe Institut selama lebih kurang 3 bulan gitu. Beliau juga di samping sebagai dosen itu sangat dekat dengan mahasiswa ya. Jenjang kepercayaan kelembagaan di kampus, beliau pernah menjadi wakil 2 ya pada fakultas, wakil dekan bidang 2 pada Fakultas Syariah IAIN Araniri Banda Aceh. Kemudian pernah juga menjadi Direktur Lembaga Ilmiah IAIN Jamiah Araniri. Dan pernah setelah itu beliau menjadi wakil rektor 3 yaitu bidang kemahasiswaan, dan setelah bidang kemahasiswaan beliau dipercayakan sebagai wakil rektor bidang akademik. Untuk kemudian pada tahun 1990 sampai dengan 1996 beliau menjabat sebagai rektor IAIN Araniri. Pada masa beliau menjadi rektor lah saya sebagai alumni Usuluddin berkesempatan dikirim olehnya untuk mengikuti short course di Yogyakarta selama 6 bulan. Jadi dari short course saya di Yogyakarta itulah kemudian saya mengikuti program pasca sarjana S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi kalau secara perkembangan ini ya jenjang karir akademik saya sangat dipengaruhi oleh almarhum Dr. Andes Haji Abdul Fattah. Nah,
Eh, ada suatu pesan moral akademik yang mungkin ini perlu menjadi atensi generasi kampus. Apa kata beliau? Anda sebagai generasi, Anda sebagai mahasiswa, tuntutlah ilmu yang sangat amat luas ini. Ya, persiapkan diri Anda secara disiplin, persiapkan diri Anda secara konsisten, memiliki komitmen untuk menekuni sebuah bidang disiplin ilmu. Mungkin ketika Anda menekuni sebuah bidang tertentu, itu belum terasa manfaat dan faedahnya. Nanti 5-10 tahun akan datang, ya Anda akan memperoleh manfaat daripada menekuni dunia ilmu. Pengetahuan itu sangat mahal luas, seluas samudera yang ada di belakang saya. Jadi saya ingat betul itu petuah beliau supaya mahasiswa itu harus tekun, harus rajin. Dan tidak hanya sebatas menekuni ilmu di bangku kuliah, tapi bagaimana menyemangati kehidupan di luar kampus. Jadi generasi kampus itu bukan hanya generasi yang menekuni bidang ilmu tertentu, tapi juga harus mampu mentransformasikan value ilmu itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mungkin ini ada pengaruh karena memang beliau pernah menjabat sebagai lembaga ilmiah IAIN di Banda Aceh ya gitu. Jadi saya pikir sepak terbang, dan beliau ini sebenarnya tidak banyak bicara, tetapi sekali mengeluarkan statement itu sangat menyentuh nalar kreatif seseorang yang menumbuhkan tanggung jawab kepribadian, sehingga seorang yang mendengarkan petuah-petuah beliau itu ada semangat baru untuk bisa mengembangkan diri sebagai kader kampus. Merujuk kepada buah karya beliau itu, Haji Abdul Fattah pernah menulis tentang adab pergaulan masyarakat Aceh Tenggara. Saya belum tahu juga mengapa Aceh Tenggara menjadi atensi beliau. Beliau mengangkat sebenarnya bagaimana etika adab pergaulan masyarakat di sana yang sangat spesifik. Itu dikembangkan dalam buku beliau. Kemudian yang paling penting lagi adalah buku beliau yang penting waktu itu adalah wakaf dan pemanfaatannya di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Aceh Tengah sebagai sebuah sentra perputaran ekonomi, ada gerakan wakaf ketika itu. Mungkin ini menarik untuk ditelusuri. Pikiran-pikiran Haji Abdul Fattah tentang pengembangan value daripada wakaf, bagaimana bisa pengembangannya. Kalau sekarang kan sudah muncul tentang wakaf tunai dan sebagainya. Yang paling penting buku beliau adalah berjudul Agama dan Adat Istiadat Masyarakat Aceh. Jadi beliau punya atensi tentu pemandangannya dengan pendekatan syar'i. Menurut beliau, adat istiadat di sini harus dipertemukan dengan nilai-nilai Islam. Jadi adat istiadat masyarakat Aceh itu ruhnya harus berbasiskan daripada prinsip-prinsip keislaman itu sendiri, sehingga memang perilaku orang Aceh itu tidak harus bertentangan dengan syariat. Itulah spirit yang beliau kembangkan. Ya, saya kira itulah sosok personalitas Haji Abdul Fattah, seorang ulama Aceh, ulama pendidikan, cendekia, yang beliau sangat santun, rendah hati, berwawasan luas, punya pikiran-pikiran kreatif bagaimana generasi setelahnya ini bisa mengisi dinamika pembangunan di Aceh. Mudah-mudahan info ini menggugah kita semua untuk menelusuri bagaimana sebenarnya perjuangan-perjuangan kaum terpelajar terdahulu ketika mengembangkan generasi muda di Aceh. Mudah-mudahan berfaedah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.